Ramadan adalah ke-9. 7, 8, 9, 24. Karena pada dasarnya tubuh kita ini dohir dan batin. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 24 dohiron wa batinan. Sebetulnya. Bicara rojab adalah ruhmu. Adalah la ilaha illallah. Bicara adalah Sya'ban adalah tubuhmu. Muhammadur Rasulullah. Adapun Ramadan adalah bulan umatku. Tubuh dan ruhnya kawinkan tuh di Ramadan itu sebetulnya. Untuk mengupgrade tadi semua. Yang tadinya begitu masuk awal Ramadan HP cinitit. Begitu masuk di akhir Ramadan adalah HP dengan 5G yang ngirimnya cepat. Set. Waktu cinitit SMS dikirim-kirim. Nggak terkirim-kirim. Masuk Android yang murah. Masih 2G. Zamannya sudah 5G. Itu kamu akan terlempar itu sesungguhnya. Kenapa WA saya nggak kebaca-baca? Kenapa contrengnya masih 1? Kapan birunya? Udah biru. Kapan dapat jawaban? Itu sebetulnya Tuhan mengajarkan setiap saat kepada kita. Maka itulah dia berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Kalau aku perlihatkan dari semua. Ya. Maka itulah sesungguhnya hidup ini adalah hanya perjalanan, sahabat. Memahami, mengupgrade, itulah Nabi Muhammad dikisahkan sampailah pada Sidroh Al-Muntaha. Tuh, pada kesadaran di nafsul kamilah. Kembali kepada titik awal. Itulah yang disebut Idul Fitri, itu kembali pada fitrah kita sebagai ruh yang ditiupkan oleh Allah pada kita. Nah, seumpama ini. Kalau kesadarannya, kata Abah, ya, waktu dulu penciptaan, sahabat, ruh kita ini anggap saja adalah, ruh kita ini adalah yang di dalam, ruh kita ini. Kesadaran kita sempurna, sahabat. Maka sungguh ada aneh, ada orang yang mengatakan bahwa, ilmu itu ada tingkatan-tingkatan. Iya, kepada ilmu dohir, ilmu jasad. Maka ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, S2, S3, profesor. Ya, ilmu dohir. Tapi ilmu ruh, sejak dari awal, ruh itu sudah kenal dengan Allah. Cuma kehilangan kesadaran. Itu. Sahabat, pahami. Kita ini ada 2 bagian, dohiron wa batinan. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dikisahkan perjalanan kita ini dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah itu untuk la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Tapi begitu kita dohir ke alam dunia, di alam misal, alam adzam, alam misal, Muhammad Rasul Allah. Yang satu untuk SIM card-nya, yang satu untuk HP-nya. Nah, di Ramadan dikawinkan, SIM card-nya ada sumpama bulan ke-7, adapun badannya adalah bulan ke-8. Dikawinkan dohiron wa batinan adalah di bulan ke-9. Maka tadi 7, 8, 9 itu 24. Maka dikatakan baginda Nabi, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Baru ada jawaban, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Tubuhmu itu. Maka ada Islam, ada silmi, ada salam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sebetulnya itu tentang diri kita semuanya. Yahudi jangan nuduh-nuduh orang. Nasrani langsung aja kafir. Tadi semua. Yahudi keluar, Nasrani keluar. Tadi semua. Inilah kesalahan. Padahal Yahudi, Nasrani, Islam itu satu sebetulnya. Pertama udah mendapatkan adalah petunjuk, barulah Nasrani, idza jaa nasrullah, Nasrani, nusratullah, pertolongan Allah, barulah di penghujungnya adalah ya Nabi salam alaika. Makanya dari kata Islam, silmi, salam. Salamun kaulamir rabbir rahim. Wa amtazu yauma ayyuhal mujrimun.
tadi. Sahabat. Maka di bulan Ramadan ini ada cara mengupgrade-nya adalah tiap hari kata Abah kembalikan tadi semua. Maka sesungguhnya perjalanan kita dari Muharram itu adalah maka tadi. Kenapa Abah selalu mengulang-ulang kehidupan tentang ngomongin Ayub ada jiwa kita. Siapa Ayub? Jiwa kita yang masih terkurung jasad, yang masih punya penyakit kulit. Apa penyakit kulit? Memandang segala kepada bentuk dan rupa bukan Allah. Tadi kata Abah, sebenarnya tiap hari kita melihat Allah. Pada apa? Pada adanya segala sesuatu. Bukan pada bentuk dan rupanya. Cuma manusia terjebak pada bentuk dan rupanya. Seperti manusia melihat gelas keramik ini terjebak pada melihat gelas keramik. Tapi buta melihat keramiknya. Padahal Allah sudah mengajarkan. Di antara meja ini dan kayu ini nggak bisa. Meja dan meja, kayu dan meja. Kayu dan meja kayu nggak berpisah. Gelas keramik dengan keramik nggak berpisah. Gelas dengan kaca nggak berpisah. Gula dan manis nggak berpisah. Batin dan dohir nggak berpisah. Awal dan akhir nggak berpisah. Maka sesungguhnya tiap hari kamu lihat Allah. Tadi semua. Bagaimana yang dia ada sebelum adanya sesuatu? Kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana dibayangkan? Coba Bapak-bapak lihat. Mana yang lebih jelas? Gelas keramik apa keramik? Itu. Jadi manusia itu kebentuk akhirnya. Mana yang lebih jelas? Kayu apa meja kayu? Harusnya kayu. Itulah harusnya adalah yang kodim dalil adanya yang baru. Allah dalil adanya Muhammad. Nah ini contoh. Allah Muhammad itu ini meja kayu. Allah itu kayunya bentuknya Muhammad rupanya disebutlah meja. Kenapa ini disebut meja? Itu juga kayu, bupet. Tapi karena disebut suruh ngambil kayu, nanti bisa-bisa diambil ono. Itulah identitas. Maka kita ini jangan bingung untuk urusan Adam. Adam itu ini kain. Disebut apa namanya? Hordeng. Itu juga kain. Disebut dengan taplak. Coba kalau disebut, ambil kain. Karena gambar salah. Maka orang tua kita dulu menggambarkan untuk memahami tentang Ramadan itu adalah pandan hakikatnya anyaman Muhammadnya tiker namanya identitas. Ini sebetulnya semudah itu memahami Tuhan itu. Maka itulah kenapa Tuhan menyebut dirinya Hakul Mubin. Semua. Tadi. Maka inilah di bulan Ramadan ini Abah sudah ajarkan banyak. Adalah bagaimana kita mengembalikan. Tapi syaratnya memang. Kalau hari ini belum paham maka kata Abah ajak di Muharram tahun depan. Karena sebenarnya harusnya dari syaratnya yang pertama bebas dari penyakit kulit. Kenapa? Dikisahkan nggak di dalam Quran bahwa sesungguhnya Ayub itu bebas dari penyakit kulit pada bulan Muharram. Tadi. Gelas kaca ini Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram setelah dia mengihram dirinya. Sebenarnya diriku tidak ada, yang ada berarti dia sekarang bebas dari penyakit kulit. Dia tidak akan lagi menghina keramik dalam wujud cangkir. Kok sama-sama keramik. Ngerti nggak? Meja ini tidak akan menghina bupet. Itu dia kayu, gua kayu. Meja ini nggak bisa menghina kursi dari kayu. Itu kayu, ini kayu. Orangnya kalau sudah melihat manusia, merendahkan manusia,
Padahal sama-sama. Apa bedanya laut kalau dipandang? Buih itu laut. Gelombang juga laut. Air juga laut. Semua. Kalau air itu yang dibotolin jadi aqua, jadi ades, jadi lemera, jadi pit itu air. Terus kalau begitu kenapa mereka berantem? Ngerti nggak? Sampai si aqua mengkafirkan si mineral. Tuh itu mah si mineral mah Kristen. Maka tabah selama nggak muharram, Joko tidak akan berubah. Bagus jadi contoh ya Pak Jokowi ya. Nah, semua. Masih kamu penyakit kulit. Jelas-jelas ini beras, yang ini jadi lontong, yang ini jadi nasi kuning, yang ini nasi wuduk. Karena benci, tuh mah nasi kapir. Padahal asalnya dari begitulah Tuhan mengajarkan kepada kita dalam semua aspek kehidupan. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina ma tuwallu fasama wajh kita. Itulah kenapa Ayub bebas dari penyakit kulit. Siapa yang bebas dari penyakit kulit? Orang yang selalu menilai itu berdasarkan bentuk dan ruh. Ini mulia, ini hina. Padahal sama-sama. Apa bedanya kayu jadi meja kayu, kayu jadi plafon kayu, kayu jadi kursi kayu, kayu dari kayu bakar, kayu jadi tasbih. Kalau kayu tasbih jadi kalungkan di leher. Sekali-kali kayu bakar talian galung. Apa bedanya? Tuhan itu sedang mengajarkan kepada kita tauhid sebetulnya. Kemanapun kau hadapan, apapun wujudku, bentukku, adanya itu aku. Makanya la maujuda il Allah. Itu Ayub. Yang kedua Yakub. Yakub itu juga sama. Bebas dari buta di bulan Muharram tadi. Salah melihat. Orang itu sekarang banyak salah melihat. Maka diingatkan oleh Allah. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak berhati tapi tak merasa. Itulah selalu Allah itu penglihatan, pendengaran, hati. Maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. 3 aja. Itu yang sudah diingatkan oleh Allah diulang-ulang. Karena Ayub itu adalah berpenyakit. Demikian pula Yusuf. Yusuf itu di penjara. Kita tuh nggak ngerti secara hakikat yang maksud Yusuf ada jiwa kita. Mana penjaranya? Nih, penjaranya katakanlah gelas kaca ini adalah si keramik ini Yusuf. Adapun tubuhnya ini penjara bagi Yusuf. Selama dia ada sebagai saya gelas keramik ya siap-siap kamu terus terjebak. La hijabaka illa biwujuh. Penghalang kita kepada Tuhan kita itu, pada Rob kita itu adalah wujud diri kita Itulah maka di Ramadan itu kata Abah di hari pertama lahayun. Itu nanti. Tapi harus Muharram. Bebaskan Musa dari Fir'aun. Nah, kenapa Musa dibedakan dengan Fir'aun? Musa itu, Fir'aun itu dikisahkan apa? Dia adalah membunuh anak laki-laki. Bahkan dikisahkan kan dalam kisah syariatnya Musa hampir dibunuh oleh Fir'aun. Dan hakikat laki-laki sebetulnya dalam kacamata hakikat adalah ruh. Sementara Fir'aun membiarkan anak perempuan hidup tetapi membunuh anak laki. Sebetulnya isyaratnya kamu bunuh ruhmu, kamu pelihara jasad. Itu isyaratnya. Manusia terjebak dengan ibadah jasad tapi ruhnya tidak pernah berjalan menuju Allah. Itulah kisah Musa dan Fir'aun itu sesungguhnya kisah Fir'aun yang membiarkan anak perempuan hidup dan membunuh anak laki-laki. Nah sekaranglah kita ibadah kita ini lebih sibuk ibadah dohir tapi membiarkan ibadah ruh.
Dia bunuh ruh kita. Bagaimana cara membunuhnya? Adalah dengan membiarkan yang ibadah maka semua nabi itu adalah bahasanya untuk merubah diri itu dengan bahasanya adalah, makanya ada Lailatul Qadar. Tuh. Nabi Muhammad berjalan siang ke malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, malam. Jadi tidak ada perjalanan di waktu siang, tidak ada perjalanan di waktu jasad. Perjalanan kepada Allah itu harus mematikan si jasad alias lailan. Itulah maka konsepnya la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun, itu sedang melepaskan si ayyan kharajiyah, melepaskan pengakuan si gelas keramik. Sebenarnya aku la hayyun, aku nggak hidup, la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun la maujudun bihaqi ilal. Nah, tujuan daripada si gelas keramik ini tuh kembali di Idul Fitri di akhir Ramadan, di malam takbir itu baru dia bisa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia karena sekarang menyadari ternyata sebenarnya diriku tidak ada. Karena di hari pertama dia diserahkan, aku nggak hidup, yang hidup si keramik. Ngerti nggak maksudnya? Keramik itu siapa? Gelas ini siapa? Gelas ini adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Keramik yang maha besar, keramik yang maha besar, kata si gelas. La, tidak ada Tuhan yang meliputi diriku kecuali si keramik. Makanya disitulah dari awal lahayun, di hari pertama sabar si gelas ini. Makanya Abah udah ajarkan hari pertama tekuk lidah, rapatkan gigi di saum pertama, lahayun, lahayun, lahayun. Dia ada hidupku milik Allah, hidupku milik Allah, hidupku milik Allah. Itulah yang dilakukan Ramadan, itulah imsak. Maka harus pahami, maka ada saum syariat dan hakikat. Maka Nabi sudah mengisahkan tentang saum syariat. Banyak orang yang saum tapi buka. Tapi ada orang yang buka tapi saum. Inilah maksud Nabi, adalah yang berkaitan dengan ibadah dohir dan ibadah batin. Maka Muharram, itulah kenapa namanya juga bulan Muharram. Maka itulah setelah Muharram harusnya kita masuk bulan Sofar. Sofar itu dari sifir, artinya kosong. Nah inilah tujuan Ramadan ini, mengkosong nanti supaya kosong di Ramadan. Sofar. Barulah lahirkan Muhammad. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Dari semua. Maka itulah dikisahkan Muhammad secara syariat itu lahir Muhammad itu tanggal 12. Wafat juga tanggal 12. Itulah maka dikisahkan Nabi Muhammad itu lahirnya 570 adalah 12. Wafatnya 633 adalah juga 12. Coba pahami itu. Isyarah. Coba. Kenapa? Namanya la ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf. Lahirnya tanggal 12. Wafatnya tanggal 12. Tapi bulan yang ketiga. Karena 3 itu 1 dan 2. 2 di dalam 1. Ya Muhammad, ya Allah, Allah ya Muhammad, gula ya manis. Itulah 2, 1. Itulah kenapa kata Abah dalam suratul Fatihah, karena tubuhnya Muhammad itu adalah suratul Fatihah. Maka ada 3 mim dan 3 nun di penghujung suratul Fatihah. Paham itu? Tadi semua. Dan hidup di bulan yang jumlahnya 12 bulan. Tuh. Pahami. Karena itulah perjalanan selama 12 bulan dari Muharram menuju Zulhijjah. Sungguhnya. Maka harus ngerti kita. Karena kalau nggak ngerti begitu, kita hanya ya lewat saja semuanya. Tanpa makna, tanpa rasa, tanpa penyadaran.
tanpa penyaksian, tanpa mengalami Lailatul Qadar. Semua ya. Lail itu perlambang kamu. Karena tidak akan ada qadar sebelum kamu lail. Tidak akan kamu dirubah sebelum kamu malam. Tidak akan kamu dibangunkan sebelum kamu mati. Maka Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika dia mati baru bangun. Nah, kalau Bapak sekarang merasa bangun, sebenarnya sedang tidur. Jadi kalau kemarin dikir orang tidur. Kalau Bapak sekarang merasa hidup, sebenarnya Bapak itu sedang mati. Karena hukum dengan Allah itu kebalikan. La ilaha nafiis. Kalau kamu yang hidup, dia mati. Maka itulah kenapa Allah ingatkan kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi turja'un. Itulah konsep dari awal. Kenapa Allah menyuruh kita selalu bahasanya adalah tobat. Kembali. Maka itulah sebenarnya. Karena umat Muhammad itu seolah-olah adalah umat yang paling ujung. Ibaratkan layangan yang sudah terlalu diulur terlalu jauh dari Adam. Sehingga dia hilang kesadaran diri. Harusnya digulung golongnya. Kembalikan golongnya digulung. Sekarang ini yang hidup gua. Makanya layangan di atas. Tanya coba layangan. Maro buka. Siapa Tuhanmu? Gua. Siapa yang nyerewet ke kiri? Yang membuat kamu belok ke kiri siapa? Gua. Yang nyerewet ke kanan? Gua juga. Nah, inilah. Manusia akhir zaman itu seperti layangan putus. Ngeluh aja akhirnya. Protes aja akhirnya. Ibadah nggak berdampak. Layangan itu. Maka Tuhan menyuruh, hei layangan, golong kembali. Di mana ayatnya? Allah berkata, ya yuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Hei layangan, apa yang buat malaikat engkau sehingga kamu nggak sadar? Nggak sadar kamu lagi digerek sama gua si dalam, lu wayang. Lu gua kiri ke kiriin, lu pengen ke kanan pun tetap kalau gua ke kiri, lu belok ke kiri juga lu. Inilah sekarang ini layangan putus. Maka Allah ingatkan tentang, maka isi Al-Quran itu meriwain mengingatkan makhluk supaya kembali pada Tuhannya. Karena Tuhannya ingin memberikan kebahagiaan dohiron wa batinan. Tapi manusia malah terlalu jauh udah. Sehingga hidupnya hidup dia. Maka dalam kitab hikam itu banyak diingatkan oleh Syaikhul untuk kembali kepada Allah itu. Taba ya tubuh taubatan. Sampai tidak ada lagi pengakuan pada diri ini di Ramadan ini. La yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Kembalikan kepada dia. Kalau mau Bapak ini sejahtera. Karena dia dari awal ingin membahagiakan kita. Makanya konsepnya tawajuh. Nah itulah selama di Ramadan ini tawajuh. Apa itu tawajuh? Menekuk gigi, menekuk lidah, merapatkan gigi, menhanaf. Apa yang diisi dari tawajuh itu? Nah 7 amaliyah sudah ajarkan. Tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Kalau Bapak sudah bisa mematikan diri, percaya pada dia. Percaya yang hidup kita ini makhluk, dia itu sesungguhnya khalik dan makhluk itu adalah wahid sebenarnya. Kalau Bapak ngerti. Cuma tadi maka tidak ada makhluk jadi Tuhan, Tuhan jadi yang ada apakah makhluk atau itulah pahami. Makanya kenapa dikirnya nafi, kalau kamu yang ada gua ada. Kalau kamu yang melihat gua buta. Kalau kamu yang mendengar gua tuli. Itulah kenapa diawali sebelum amaliyah itu penyerahan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallim. Supaya dia yang ada meminta kepada dia yang
supaya dia yang hidup meminta kepada yang hidup. Sementara ini yang meminta bapak-bapak semua. Yang Adam, yang tidak ada, meminta kepada yang ada. Inilah konsep kita yang sekarang sudah kembali. Maka itulah konsep tentang bagaimana di Ramadan ini mengupgrade diri kita seperti ayam tadi. Mengupgrade si ulat di hari pertama itu di akhir Ramadan menjadi kupu-kupu. Namanya sudah berubah karena dia sudah lail, maka dia menggantungkan dirinya menjadi kepong-pong pada satu tali. Dia tutup matanya, penglihatannya. Coba pada saat Bapak lihat kepong-pong ada kakinya nggak? Ada penglihatannya nggak? Ada mulutnya nggak ulat itu? Totalitas siam. Nah, tapi kita tidak perlu begitu, Pak Joko ngegantung aja dilihat ke ibu, bu, bungkus saya bu, gantungin. Nggak mesti begitu. Kita ini cukup menekuk lidah, merapatkan gigi. Di hari amaliyah, di hari pertama serahkan hidup, lahayun, lahayun. Nah, si kepong-pong itu sedang menyerahkan hidup. Artinya apa? Sedang menghilangkan napasnya, hidup pada hidungnya. La samiun, la samiun. Dia membuang telinganya. Coba Bapak gambarkan diri Bapak. Gambarkan saja. Ya awal. Nanti di Ramadan yang akan datang, gambarkan tubuh Bapak, ada kepalanya, ada telinganya, ada mulutnya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya, ada gambarlah lep di tengah-tengah ada, di situ ada ruhnya. Di Ramadan pertama apa? Lahayun, hapus hidung. Karena hidup itu datang dari lahayun, 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 hapus hidungnya. Misalnya siapa? Pak Joko, Joko lagi. Tulisan gambar Joko tanpa hidung. Lahayun. Mana Pak Joko hidungnya? Aku sudah kembalikan napasku. Besok la ilmun. Akalnya, kolbunya dibuang. Karena ilmu itu milik Allah. Hapus. La samiun besoknya. Buang telinga. Hapus telinganya. Itu. La basirun. Hapus apanya? Matanya. Berarti kalau mata udah dihapus, hidung udah dihapus, telinga udah dihapus, la mutakalimun, mulut dia ada nggak kepala? Udah nggak ada. Kemudian nanti la qadirun, pada tangan, pada kaki semua. Hilanglah Pak Joko itu. Sebetulnya Pak Joko itu ada nggak? Nggak ada. Tuh, itulah yang dimaksud adalah menelanjangi diri. Kalau bahasa Ebit, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Itu hapuskan. Ternyata ucapan kita berdiri di tempat sujud itu la hayyun, la ilmun, la samiun. Sebetulnya sedang melepaskan. Atau ibaratkan kepompong di bulan Ramadan itu menggantung pada tali. Kemudian dia la hayyun, la hayyun, la hayyun, la hayyun. Besoknya la ilmun, la ilmun, la ilmun. Di hari ke-30 dia meletak. Keluarlah kiplik. Yang tadinya dibenci, gatal. Warnanya sekarang indah. Yang tadinya orang begitu Idul Fitri itu. Wah, jangan dia makan ketupatnya juga paling ngabisin ketupat. Sekarang, Pak Joko. Semua dunia ini kayak merespon kepada kita. Semuanya. Karena kita sudah indah. Tapi ada orang yang sekarang ini puasanya kayak ulet. Begitu masuk Ramadan, diam aja, nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh. Kayak ular. Tapi matanya masih melotot. Wah, tolol lu. Telinganya masih dengerin gibah. Wah. Mulutnya masih menggibah di Ramadan itu. Dia nggak makan sih. Nggak minum sih, burungnya juga istirahat siang, tapi tetap matanya masih mencerong benci, telinganya mendengar kebencian, mulutnya menjelekkan. Maka di akhir Ramadan itu ular, bukan rubah bentuk, makin serem dia ularnya itu. Hanya ganti kulit. Setelah lahir Ramadan dia tetap
ular yang ganti kulit. Tadi semua. Itulah orang yang tidak mengupgrade berarti. Dia gagal mengupgrade dirinya. Maka tidak disebut Idul Fitri. Karena id itu dari kata ada yaudu. Berarti dia sudah mengembalikan fitrah dia yang awal tadi kepada pemiliknya. Si gelas keramik ini mengembalikan sebetulnya keberadaan dirinya kepada si keramik. Sebetulnya yang wujud hanya keramik. Yang hidup hanya keramik. Yang ada hanya keramik. Yang melihat hanya keramik. Aku dah tidak ada. Nah, maka dia tetap ada. Tapi dia itu sudah abko. Bako mah milik keramik, tapi abko mah pada saat si gelas keramik yang sudah mematikan diri, maka tidak ada hulul. Bagaimana hulul? Ada Allah, ada kamu. Wong kamu, pada saat kamu ada, dia tidak ada. Pada saat kamu tidak ada, dia yang ada. Maka orang yang sudah segitu, nggak akan ngaku Allah. Masa ngaku Allah? Tadi. Pada saat si gelas keramik ini sudah tidak ada, dia ngaku keramik nggak? Tidak. Pada saat beras itu sudah jadi nasi kuning, apakah nasi kuning itu ngaku beras nggak? Enggak. Ditanya siapa kamu? Nasi kuning. Tanya lagi liwat, siapa kamu? Liwat. Tapi dia sadar sebenar-benarnya aku adalah beras. Pahami itu makna syariat, makna hakiki, makna majazi. Sebetulnya yang harus dipahami oleh kita. Maka di bulan 789 ini bulan untuk mengupgrade. Supaya apa? Nanti Syawal. Syawal itu artinya apa? Salah. Salah itu apa? Meningkat. Meningkat dari tadi kijang kotak sekarang menjadi Pajero. Meningkat yang tadinya adalah apa namanya? Duren yang tidak ada judul. Di akhir Ramadan menjadi Musang King. Di upgrade yang tadinya adalah HP Cinitnit sampai sana adalah HP iPhone yang sudah 5G. Begitu mau kirim, set. Wah, payakun. Maka semua ada bahasa semoga, seandainya. Ini kan kalau yang belum lahir itu pakai bahasa semoga. Seandainya, kalau, mudah-mudahan, insya, nggak salah sih nyebut insya Allah, tapi tadi berarti kamu nggak ngerti. Maka ya seandainya aku bisa, seandainya aku kaya, seandainya aku ke surga, seandai-andai. Berarti orang yang sedang seandainya itu sedang melamun nggak? Melamun. Tapi orang yang sudah jadi, jadilah. Tuh, beda. Bukan, ya Allah semoga rezeki mengalir. Bukan semoga, jadilah. Karena kamu sekarang bukan lagi gelas keramik, tapi kesadarannya sudah sampai pada sidroh almun, kesadaran pada keramik. Kamu sudah hilang kesadaranmu. Maka sekarang tetap. Bukan berarti gelas ini harus dipecahkan. Bukan kamu harus disembelih. Bukan. Tapi menyembelih ego keberadaan diri. Maka sekarang tetap gelas kaca ini akan menjadikan pesta sekarang. Kembali kepada iftar. Dia yang tadinya sekarang dia akan menerima kenikmatan. Karena pengakuannya sudah disembelih dan dikembalikan. Sudah imsak dikembalikan. Sebenar-benarnya keberadaanku karena adanya si keramik. Maka si keramik ini sekarang akan bahagia. Tuh. Karena dia sudah mempanakkan dirinya, mengembalikan haknya kepada yang pemilik sebenarnya. Sebenarnya diriku tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Sebetulnya diriku tidak ada. Aku hanya materi yang berasal dari energi yang berasal dari cahaya. Maka ngomongin materi ini Adam, ngomongin energi adalah Muhammad, ngomongin cahaya adalah Allah. Itulah di kehidupan ini. Hanya Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Kalau nggak begitu berarti kita ini hanya akan melewati Ramadan tanpa makna tadi semua. Akhirnya tidak Zulqa'dah. Karena tidak Syawal, tidak akan terjadi
Zulqa'dah. Akibat tidak Zulqa'dah, maka tidak ada Zulhijjah menjadi haji. Maka haji sebenarnya secara hakikat bisa diraih walaupun dibalik papan. Maka tadi masuk rukun Islam ini nunggu jual sawah, jual kebun. Baliknya jadi haji halimah, halaman. Sampai halim, balik lagi ke rumah. Ada lagi haji, apa lagi tuh? Haji kosasi, ongkosnya nungguin ya pegawai negeri itu. ASN, saya lagi apa? Lagi berproses, minta duit lu. Bukan nungguin pemberian, namanya juga bukan pengorbanan kalau begitu. Ya, tolong dipahami karena hidup adalah perjalanan. Dan perjalanan buat kita beda dengan perjalanan orang tua kita dulu. Hari ini kita ini berbeda, ingat itu. Maka tidak bisa lagi Bapak berjalan itu tadi. Bagaimana dulu Kijang Kotak, sekarang ini harus di-upgrade caranya. Maka metodologi hari ini berbeda. Maka setiap ulama itu akan memiliki terus dari zaman ke zaman itu mengupgrade caranya. Seperti tadi ayam yang tadinya 2 tahun bisa dipotong, sekarang 40 hari bisa dipotong. Nah, selain itu juga kita adalah bagaimana memotong catatan buruk yang sudah kita. Inilah yang karena orang Islam itu sudah tidak meyakini adanya reinkarnasi. Maaf, manusia yang mengaku dirinya Islam. Karena kalau Islam itu tidak ada reinkarnasi. Islam itu tidak ada reinkarnasi. Tapi masalahnya manusia itu hanya ngaku Islam tapi belum Islam. Yang Islam itu tadi kasih jelas. La hayun, la ilmun, la samiun. Wong masih wujud diri. Yang melihat diri. Di mana sebut Islam? Allah sudah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati kamu kecuali kamu sudah Islam. Maka Islam silmi salam. Maka tidak ada udhulu Islam kafah. Yang ada juga udhulu silmi kafah. Barulah salamun qaulami rabbir rahim. Islam itu Islam dari kata aslama, serahkan pengakuan tadi. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun. Di hari pertama sampai nanti tanggal 9, nah besok Abah sudah ngasih petunjuk. Di malam ke-9 itu bukan lagi kembali kepada la hayyun, tapi adalah mulai penyerahan. Yang hari ke-9 adalah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Serahkan, jangan ragu-ragu. Itulah Nabi menyuruh kita mati. Itulah pengarsa Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur menuliskan satu hadis tentang riwayat Abu Bakar As-Siddiq, al-mutu qoblaan, mati sejeroning urip. Di situ bukan membunuh diri, membunuh ego diri, pengakuan adanya diri. Itulah Ramadan ini kata Abah tempat kawah candar di muka untuk kita mengupgrade dari durian murah menjadi musangking, dari mobil L300 menjadi Pajero, dari Kijang Kotak menjadi Kijang Jenit, dari apa lagi sekarang? Dari ayam yang 2 tahun tadinya baru bisa dimakan, sekarang 4 bulan bisa dimakan. Dari ulet berubah menjadi kupu-kupu. Semua itu di dunia itu di-upgrade. Maka tadi jeruk, kata Abah, dilihatkan ke Pak Komandan, tuh lihat. Jeruk sekarang tanpa biji. Dulu zaman Abah, jeruknya udah kecil, hijau, kecut. Jeruk aja, mi'raj, jeruk aja melaksanakan ada Lailatul Qadar. Datang lagi tadi anggur, gede-gede, itu masih gede gini kan. Udah gede, manis, nggak ada biji. Awalnya begitu, lahir begitu. Semua isi ini. Coba zaman bapak kita dulu. Zaman bapak kita, rumahnya dengan sekarang modelnya beda nggak? Beda. Dulu Abah pertama kali muncul TV, nontonnya TV-nya kecil waktu SD kelas 5. Udah hitam putih, semutnya sesegede kepala.
Sehingga nonton Tuti Aditama, deng deng deng, deng deng deng. Berita dalam dunia. Oh, dunia dalam berita. Tadi semua. Tadi. Itu antara wajah Tuti Aditama itu kelihatan. Dang. Kerasa. Awal Ramadan begitu. Begitu sekarang jadi TV flat. TV-nya mengupgrade, orangnya masih sama aja caranya. Inilah. Maka Allah dalam Al-Quran bicara tentang metodologi syara'a dan mansakan. Maka tadi Bapak sampai ke sini, lain-lain. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik ini. Orang sekarang suka ribut masalah cara. Akhirnya orang Hindu dikafirkan, orang Buddha dikafirkan, orang Kristen dikafirkan. Orang yang torikot sehingga sejalan dikafirkan karena berebut masalah cara. Padahal seharusnya cara itu nggak usah ribut, yang penting lanjutkan perjalanan menuju tujuan. Bapak sampai di sini dengan cara yang berbeda, dengan mobil yang berbeda. Ini orang Islam ini sekarang ini. Kamu Islam apa di luar Islam? Islam. Itu cara ditanya. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami antara Islam dan bukan Islam. Tadi, maka Gus Dur pernah ngasih nyontoin dulu pada orang jatuh di motor. Ditanya dulu, Islam apa Kristen? Islam. Oh oke. Islamnya NU apa Muhammadiyah? NU. Oke. Saya bantu. Tapi NU-nya PKB Muhaimin apa gua? Muhaimin. Enggak, gua nggak tolong. Emang begitu dalam berhidup? Yang enggak. Inilah manusia ini sekarang ribut masalah cara, tapi tidak pernah sampai tujuh. Maka kata Abah sekarang ini, mau kemana? Ilahi anta maksudi. Kemana maksudinya? Ke Surabaya. Naik apa? Harus naik Avanza. Katanya, enggak dong, Fortuner. Avanza, Fortuner. Kata ini, naik Spur. Orang kadang-kadang ribut, berantem. Dikira kamu berapa? 33, 165 dong. Kadang-kadang orang ini. Apa itu yang bunyi? Pahami. Ya. Mau jalan Pak? Ya silakan Pak. Ya. Nah inilah yang akhirnya benci pada Hindu, benci pada Buddha, benci pada Kristen, benci. Padahal itu semua hanya tentang cara. Maka kata Abah, kalau kalian masih tidak mau, masih begitu ya, tidak akan pernah berubah. Berapa kali juta kalipun kehidupan. Karena tidak pernah menyaksikan Allah. Berarti kalau begitu Tuhan banyak nggak? Apakah mereka itu yang lahir sebagai Kristen itu ciptakan Tuhan lain? Apakah Bapak jadi Islam, jadi orang Balikpapan itu mesen? Apa mungkin Bapak mau, saya mah pesan lahir orang Kalimantan dari perut orang Islam, jadi muslimah? Apakah si Ahok itu jadi Cina itu dia juga mesen? Apakah si Netanyahu jadi orang Yahudi itu yang mesen? Kenapa kita ini suka merasa lebih baik dari orang lain? Kalau kita semua juga adalah ketentuannya, pilihannya. Nah itu saja barangkali apa yang ingin Abah sampaikan pada malam hari ini adalah marilah kita berjalan karena sekarang ini nggak ada lagi waktu. Karena kita ini berada di penghujung perjalanan daripada ini semua. Tadi semua. Kita ini berada antara, kata Abah juga, kalau seandainya, ini kalau pakai seandainya nih, kalau si Kim Jong-un besok atau lusa ngabeledugen bom nuklir, ya besok juga selesai dunia ini sebenarnya. Tapi dunianya tetap ada. Yang akan diganti pemainnya. Tadi semua. Ya, maka tinggal tunggu saja sekarang ini seberapa siap si Donald Trump menyerang Iran. Kalau itu terjadi,
buru-buru tadi semua tadi buru-buru balik ya dari semua. Tapi jangan takut. Karena ini bukan perjalanan jasad, bukan perjalanan kata casing HP, perjalanan SIM card. SIM card akan menemukan cangkang baru. Adapun cangkang yang akan diisi tergantung dari kesadaran hari ini. Adapun surganya itu tergantung kesadaran hari ini. Maka dia akan menjadi cinitnit atau menjadi iPhone tergantung kesadaran pada saat matinya Pak Joko sebagai cinitnit. Maka jangan sampai masuk lagi nanti ke HP cinitnit. Tahu nggak HP cinitnit? HP yang dulu yang kecil hanya untuk SMS. Bunyinya kiri. Kerecet. Tadi semua. Tadi. Maka surga dan neraka itu adalah casing bagi si jiwa. Tadi semua. Jadi jangan tertipu dengan surga dan neraka. Surga dan neraka itu casing kepada si ruh atau si casing kepada si SIM card. Tadi semua. Ya. Maka manusia, maka kata Abah juga hari ini, mereka yang menemukan pesawat terbang itu karena mereka dulu yang dedikasinya hidup untuk teknologi bidang aerodinamik, maka dia begitu terlahir melanjutkan perjalanannya tadi semua. Coba Bapak mau boro-boro yang pesawat terbang, Pan. Mikirkan menyian casing HP yang sebingung. Nah itu. Tadi termasuk juga orang yang jadi tukang membuat ukiran Jepara. Itu bukan orang baru. Tadi. Akang mati hari ini. Komandan bukan. Makanya tadi kata Abah. Manusia itu akan disiapkan keperuntukan yang polisi. Bisa jadi polisi lagi. Tentara ke tentara lagi. Maka karena yang seni akan lahir kembali maka jangan aneh kalau ibu bapaknya seni anaknya ngikut. Semua ya. Karena sesungguhnya inilah tentang maka orang-orang yang menemukan pesawat terbang sekarang orang Balikpapan atau orang Yahudi. Orang yang menemukan juga mesin pemintal orang Balikpapan orang Yahudi. Kenapa Yahudi lebih dipercaya dari orang Balikpapan? Karena orang Yahudi lebih sadar. Digunakan oleh Tuhan. Sekarang benci aja mereka tiap hari dipesakan HP-nya. Inilah. Tidak mungkin mereka itu digunakan oleh Tuhan. Kecuali mereka punya dan kesadaran itu akan terus meningkat. Makanya mereka bisa menciptakan elektronik. Dulu waktu pertama kelahiran pertama dia bikin TV itu pakai tabung. Dulu bapak saya punya radio. Ada 2 kali besar ini Mas Budi. Maka dan tiang antena itu pakai bambu gombong 2 biji. Iya. Waktu kecil itu orang datang dari mana-mana hanya untuk dengar radio. Coba sekarang kayak begitu. Ini orang tuh nggak pernah belajar sebetulnya. Jadi orang itu ahli fisika akan terus ditingkatkan oleh Allah, di-upgrade. Orang kimia akan di-upgrade. Orang bagian medical akan di-upgrade. Orang polisi akan di-upgrade. Tentara akan di-upgrade. Kontraktor. Maka itulah fal ya'mal amalan solihi itu tentang bagaimana kita hidup di dunia ini melakukan silakan jadi polisi, jadilah pelaku perbaikan di dalam kepolisian. Silakan jadi tentara, jadilah pelaku perbuatan amal soleh itu melakukan perbaikan. Tadi semua utusan oleh Allah untuk urusan. Makanya tadi yang jadi Pak D, dia yang jadi polisi, dia yang jadi ini, dia yang malingnya juga. Semua. Lah karena gitu. Tadi semua. Pahami ya, sesungguhnya inilah. Makanya tadi tidak ada. Makanya tadi orang tua jangan suka sok maksa anaknya didorong pesantren semua jadi ustad. Akhirnya begitu jadi ustad maling. Orang calon pemaling kok. Orang calon maling dipondokin. Begitu pulang dari sana bikin pondok. Pondoknya aja jadi alat untuk maling. Dia sebenarnya diciptakan untuk maling. Apa jelek maling itu? Tidak. Asal diciptakan oleh
Makanya banyak orang pembunuh kayak saya si Sarakoti, saya Siri Sakoti, Pudel Beniam rampok, tundungnya jadi wali. Tapi banyak orang maksakan jadi wali, jadi ustadz, jadi kiai, ujungnya dibui. Masa nggak ngerti-ngerti sih kisah Tuhan, Balham bin Bahura, Barsiso, Firaun, apa semua. Maka jangan memaksakan posisi yang bukan atas kehendak dia. Tuh. Tadi. Nah sekarang ini saya dari tentara ini kehendak dia bukan. Lihat saja. Apakah waktu jadi tentara kita melakukan perbaikan? Tadi semua. Kalau yang kita lakukan di sana itu melakukan perbaikan. Oh berarti memang kita memang ditugaskan. Diutus sebagai tentara. Ada lagi bukan tentara doang yang diutus. Kerikil juga dia itu. Diutus dirinya jadi kerikil. Pasir. Dia bukan itu. Dia mengutus wujudnya dalam bentuk pasir. Tadi akhirnya jadi gedung ini. Yang nemboknya dia, pasirnya dia, batunya dia, kerikilnya dia. Semuanya utusan. Dalam wujud yang berbeda. Yang pasang listriknya disebut insinyur ahli listrik dia. Yang membangun strukturnya insinyur sipil dia. Dia hanyalah dia. Makanya mana yang bukan dia? Kata Imam Ghazali, kalau di dunia ini tinggal aku dan tasbihku, dan tasbihku itu bukan dia, aku masuk neraka. So, makanya antara azzikir dan madkur wahid, yang mengingat dan diingat satu, yang memberi rizki ar-razik wal marzuk wahid. Nah, itu pahami itu. Itulah tujuan kita mengupgrade di bulan Ramadan, adalah bagaimana kita adalah menyadari. Maka itu tadi semua nabi itu bicara tentang kesadaran. Maka itulah kata Abah dikatakan di surat tentang saum pun di penghujungnya mengajak kita sadar tadi. Sebagai penutup dari Abah dari surat ayat Al-Quran tadi. Apa kata Allah tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan paman syahida minkumus syahra fal yasum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Itu masih ngomongin berusaha walituk milul iddata. Itu Allah mahadakum wa la'allakum tash baru wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ida da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum supaya sadar. Ngomongin puasa yang begitu panjang ujungnya disuruh sadar. Jangan mabok. Banyak orang dikir bertorikot manakib tapi mabok. Ujung-ujungnya berantem. Urusan masjid. Contohnya di kampung lain, kalau di sini mah nggak ada. Tapi kemudian masuk kepada saum khos adalah menjaga lisanmu dalam arti. Itulah kenapa kata saum dan kata siam itu beda. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita disuruh siam oleh Allah.
Tapi para ulama mengajarkan nawaitu sauma godin. Tadi semua. Ya. Sebagaimana adalah Maryam untuk saum dari bicara. Maksudnya di situ adalah sanepan lagi. Artinya bicara bukan hanya mulut, berhenti bicara, tapi kembalikan sifat kalam Allah. Sesungguhnya. Inilah sahabat. Maka hikmah ini begitu penting kepada kita karena memahami tentang wujud Allah. Tanajulatnya Allah pada kita. Ibaratkan tadi dalam al-hadiyat, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansab, insan. Sama saja. Dari kapas jadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Itu kan dari zat ke sifat, ke asma, ke af'al. Zat itu kapas. Masuklah menjadi benang. Mana kapas? Itu pada benang. Sama. Allahu, mana Allah? Sebagai mubtada sudah tajali pada yang disebut dengan khobar mubtada. Pada Muhammad. Tadi semua. Allahu Allah. Manis. Tajali pada gula. Mana manis tuh di gula. Maka nanti di ese itu jadi gula dan manis. Mana manis, mana gula. Mana aku, mana kamu. Maka ini tentang aku, kata Allah, adalah aku Allah pada Ahmad, pada wujud Muhammad. Tuh, Adam disingkat. Aku, dia, kamu. Awalnya si aku, dia, kamu. Nah, kamu sebagai Adam, lepaskan identitasmu supaya hanya aku dan dia. Dan makanya aku, kamu. Makanya itulah mukhatab. La ilaha illa anta. Tadi. La ilaha illa anta. Maka tadi. Rasul sekelas Yunus sekalipun hanya baru sampai la ilaha illa anta. Yunus itu baru sampai kepada ese. Anta, ana. Ana, anta. Tadi semuanya kamu. Tapi kamu bukan aku. Tuh. Semuanya beras sudah menjadi nasi merah. Nasi kuning. Nasi lontong, nasi liwat, nasi tadi, nasi beras jadi bubur, beras jadi lontong, beras jadi beras, beras jadi buras, beras jadi nasi wuduk. Tapi semuanya adalah hanya beras. Tapi wuduk, lontong, liwat, tadi semua bubur, jangan kamu mengaku beras. Itu saja. Tapi intikodmu harus sadar. Sebenarnya dirimu adalah tajalli daripada beras. Tajalliyat ta'ayyunat. Kamulah penampakan dari beras itu. Wahai bubur. Kamulah penampakan daripada beras itu. Wahai nasi putih. Kamulah penampakan daripada beras. Wahai lontong. Itu tadi semua. Ya. Jadi siapapun kamu. Walillahil masyriq wal maghrib. Tiada nyata kecuali beras semua, ya. Itu begitu itikadnya tadi semua. Jadi begitu nyatanya Allah tadi semua. Maka di hikmah ini nanti kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah bahas. Karena kalau tidak menyadari kehadiran Allah, terus sholatmu itu apa? Maka itulah kenapa nanti di akhir Ramadan itu Id. Maka perjalanan itu dari pertama ada Muharram. Kemudian yang kedua adalah Shofar. Yang ketiga adalah Mulud. Lahirkan Muhammad pada dirimu. Itulah kenapa bulan ketiga. Bulan ketiga. Isyarahnya apa bulan ketiga itu? Karena tadi 3 mim pada suratul Fatihah. 4 nun di ujung suratul Fatihah. 3 mim pada suratul Fatihah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Tadi semua ya. Tadi semua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berasal dari alif. Maka bismillah itu abismillah. Kamu tidak akan ketemu dengan alif. Ketemu dengan Nur Muhammad ba. Karena semuanya. Segalanya adalah. Khobar mubtadanya itu si titik ba itu. Si alif Allahu. Tetapi khobarnya adalah si titik ba. Nur Muhammad itu. Maka dari situlah laulaka lama khalaqtul arda. Disitulah segala kehidupan itu dimulai dari titik itu. Segalanya. Maka kita berasal dari titik yang sama. Satu napas, satu hidup. Satu rasa. Satu. Sesungguhnya. Kita ini saudara. Satu udara. Satu napas. Satu hidup. Maka disitulah kenapa kamu di Muharram harus bebaskan dari penyakit kulit.
Tadi semua. Jangan lagi benci kepada apapun di dunia ini. Karena itulah dia sedang menguji kita dengan keragamannya untuk mentajalikan sifat dia dalam Asmaul Husna. Kesempurnaan dia. Walaupun 199, tapi sebetulnya yang dia ingin dia dohirkan hanya sifat Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Itu saja sebetulnya. Maka pahami di sini sahabat. Ya. Maka 3 pada bulan ketiga adalah Rabiul Awal, itu adalah karena Muhammad lahir adalah 3 itu adalah 1 dan 2. Maka itulah Muhammad lahir tanggal 12. 12 Rabiul Awal. Wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. Tuh, 12. Tapi Muhammad lahir 570. Juga 12. 57, 12. Wafatnya 633, 12. Karena Muhammad, mim dal itu ada Muhammad, ada 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 12. Tapi la ilaha illa Allah 12. Karena dohir dan batinmu adalah 12 siang, 12 malam. Itulah bicara tentang Samsun dan Badrun pada dirimu. Matahari dan bulan. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, Paukon Nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Tuh. Semuanya hanya tentang Muhammad sesungguhnya. Karena dialah sebagai bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awali. Semuanya Nur Muhammad itu seperti proyektor film. Makanya titik ba itulah proyektor film. Sama pada saat kamu nonton film muncullah cahaya dari proyektor, berai semua dipancarkan oleh Nur Muhammad. Segalanya. Akhirnya yang nampak di layar ini adalah Nur Insan semuanya. Adam. Maka pada saat dimatikan proyektor, kehidupan ini tidak ada. Inilah dikatakan an-nasu niyamun. Manusia itu tidur, yang di layar itu tidur. Maka kamu harus kembali pada proyektor. Maka tidak bisa di layar itu kamu merubah nasib. Maka tadi kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang ada. Jadikan negeri akhirat. Apa maksudnya? Dari semua. Bahwa sebenarnya yang muhaddas itu yang qadim. Disebut qadim karena belum wujud. Allah itu qadim pada saat belum wujud. Pada saat Allah itu sudah wujud. Disebut muhaddas, baru. Disebut baru karena sudah wujud. Pahami, ternyata yang dohir itu yang batin, ternyata yang akhir itu yang awal. Sahabat. Nah disinilah kita memahami tauhid. Maka disinilah kita jangan. Cuma inilah manusia yang hari ini maka sudah korban senokor gronyo. Akhirnya manusia sibuk mengurus ibadah tapi lupa kepada yang ibadahi. Sibuk dengan ritual agama. Akhirnya mentuhankan agama tapi lupa pada yang punya agama. Sibuk mengejar-ngejar surga sampai nggak kenal kepada yang punya surga. Sibuk menghindari neraka, nggak kenal kepada yang punya neraka. Sibuk mencari ilmu, nggak lupa pada pemilik ilmu. Akhirnya sibuk cari rezeki, si marzuk lupa pada rozik. Tadi semua. Si makhluk lupa pada khalik. Tadi. Si abid lupa pada ma'bud. Tadi semua. Ya. Inilah yang terjadi hari ini karena kamu tidak melahirkan Rabiul Awal dari Muhammad 12. Maka dohirmu 12, batinmu 12. Muhammad 12 dan demikian pula adalah Allah adalah la ilaha illallah 12. 12 kali 12 144. 144 dikurangi 37 ruas jari padamu adalah 30 juz Al-Quran, maka jadilah 114. Tadi 144 itulah 12 kali 12 karena dohirmu 12, batinmu 12, 144 jumlah huruf dalam suatu part itulah batang tubuhmu semuanya. Sesungguhnya kalau kamu kenali semua ya. Barulah setelah kamu tadi melepaskan pengakuan pada Adam itu sahabat ya. Jadi sekali lagi pahami ya. Inilah yang sebetulnya dibenturkan oleh mereka termasuk oleh Senokor Gronyo. Ditakut-takuti manusia untuk mengenal Allah. Pada saat jangan buat perumpamaan pada Allah. Justru Allah ambil isi Al-Quran itu perumpamaan semua. Tadi wartil kal amsalu tadi.
Allahu mubtada masalu nurihi, masalu perumpamaan. Karena memang Allah mengajarkan manusia dengan perumpamaan. Maka kenapa Abah menggunakan semua perumpamaan? Karena tanpa perumpamaan hanya untuk membawa paham kepada kita. Tapi kita harus cerdas dalam memaknainya. Sebetulnya. Nah inilah sahabat, mari kita lanjutkan dengan hikmah yang tadi yang sudah kita setengah. Bahwa dalam hikmah yang tadi adalah kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu pada Allah yang mendohirkan, menampakkan segala sesuatu. Tadi Abah contohkan. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca. Coba kamu lihat. Mana yang lebih nampak? Kaca atau gelas kaca?